banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pertemuan kedua untuk belajar agama Katolik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas berkat yang Engkau alirkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur juga atas segala kasih yang telah kami terima dalam kebersamaan kami dengan jemaat yang lain. Kami bersekutu dalam gereja-Mu sebagai sarana Engkau mengumpulkan kami. Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu ada dalam naungan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema kita kali ini adalah gereja sebagai persekutuan umat. Gereja sebagai persekutuan umat. Kata kunci adalah persekutuan umat. Umat Katolik hidup di tengah dunia bersama orang lain dengan berbagai latar belakang, suku, bangsa, agama, serta keyakinan. Dalam sejarah yang sangat panjang, gereja Katolik pernah menutup diri, dan dalam tanda petik, menutup diri dengan ajaran atau doktrin, ya, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesiam nulla salus. Ajaran ini membuat gereja menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umum. Dalam perjalanan sejarah gereja yang sangat panjang, gereja Katolik menampilkan dua model gereja. Ada yang piramidal, ada yang persekutuan umat. Yang piramidal terlihat dengan jelas bahwa secara piramid muncul dari atas paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, umat Allah. Jadi sangat piramidal. Lalu yang kedua, model gereja persekutuan umat, di tengahnya ada Yesus Kristus, dikelilingi oleh awam, uskup, imam, biarawan, biarawati. Kedekatan itu tergantung kedekatan secara pribadi, bukan secara jenjang. Maka kalau kita terangkan satu persatu, nah, model gereja institusional piramidal cenderung hierarki menguasai umat. Para kaum hierarki, paus, uskup, dan para kaum tertahbis menguasai umat. Lalu gereja ini cenderung organisasinya yang sangat lahiriah itu berstruktur piramidal, tertata rapi. Model ini juga cenderung imam sentris, hierarki sentris, artinya hierarki pusat gerak gereja, bukan umat, tetapi hierarkis pusat gereja. Lalu cenderung mementingkan aturan, aturan lebih di atas segala-galanya, lebih statis, ya. Dan gereja ini sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Bahkan bersikap triumfalistik. Triumfalistik artinya memegahkan diri karena dia merasa penjamin kebenaran. Model gereja yang kedua adalah model gereja persekutuan umat. Dalam model ini yang menjadi pusat adalah Kristus. Gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya, Kristuslah pusat hidup gereja. Lalu, kaum hierarki awam dan biarawan-biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Lalu gereja lebih bersifat terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Jadi di luar gereja terdapat keselamatan sejauh dia melakukan kebenaran dan kebaikan. Adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal.
Jadi keputusan dalam kebersamaan seluruh uskup sedunia, bukan hanya keputusan sepihak. Lalu berikutnya, mereka memiliki moto aggiornamento, adanya pembaharuan yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Aggiornamento. Dalam bahasa lain, bahasa Latin, Ecclesia semper reformanda. Artinya apa? Bahwa gereja senantiasa memperbaharui diri seturut tuntutan zaman. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang topik ini, di sini Sir memberikan latihan soal ya untuk kamu kerjakan. Nanti dalam pembahasan Sir, dalam penjelasan tentang materi pokoknya, akan terurai di situ apa sebenarnya inti dari pertanyaan ini. Yang pertama, apa makna gambar model gereja yang pertama? Tentu tadi sudah lihat ya, gambar yang pertama itu yang piramidal, ya, yang seperti piramid di Mesir itu. Apa makna? Nah, spontan aja jawab sambil melihat bentuk-bentuk atau model gereja itu. Tentu ada makna yang disampaikan dengan gambar itu. Ada tentu yang positif, tetapi mungkin lebih banyak yang negatif kalau dilihat dari sisi model gereja yang kedua nanti. Nah, soal yang kedua, apa makna gambar model gereja yang kedua yang dia bulat, ya? Nah, sekarang disebut sebagai model gereja persekutuan umat, ya. Nanti ada simbol Kristus di tengah. Nah, ini maknanya apa? Ya, bagi perkembangan gereja, ya, bagi umat sendiri, dan juga nanti bagi hubungan antar gereja dengan Yesus sendiri. Nah, maknanya. Berikutnya adalah apa bedanya? Beda antara model gereja institusional, ya, dan hierarkis piramidal. Ini sama ini ya. Institusional, hierarkis, piramidal, ini satu model. Itu yang model yang pertama tadi. Dengan ya atau dan gereja persekutuan umat Allah. Apa bedanya? Ya. Setelah Anda melukiskan tadi apa makna, apa bedanya? Nah, supaya lebih sedikit reflektif ya, supaya lebih mendalam, ya coba temukan ya, itu bisa kamu buka beberapa referensi atau buku ya yang ada di Edmodo atau buku yang saya bagikan linknya, dan juga bisa menggunakan internet untuk bertanya ya supaya menambah wawasan. Nah, yang berikutnya adalah apa pengaruh dari masing-masing model gereja tersebut? Ya, pengaruhnya ya. Tentu misalnya yang pertama pengaruh positifnya atau pengaruh negatifnya. Ya, tentu ada. Dan pengaruh ya di model kedua. Saya rasa nanti di penjelasannya akan saya bagikan kepada kalian. Nah, silakan berlatih. Silakan biasakan. Soal benar atau salah itu masalah nanti. Tetapi yang penting dulu kamu mencoba untuk betul-betul menjawab latihan ini. Oke? Sejarah gereja Katolik berubah ketika ada Konsili Vatikan kedua di Roma. Itu terjadi dari tahun 1962 sampai 1965. Ada 3 tahun para uskup sedunia berkonsili, membuka pintu-pintu dialog antar agama dan kebudayaan untuk membangun dunia sesuai kehendak Tuhan. Nah, di sini saya tampilkan ajaran gereja ya yang berjudul Ad Gentes artikel 10. Ini sumber dari di mana dasar dari pembelajaran kita ini diambil dari dokumen gereja. Nah, bahasanya akan sedikit jelaskan nanti karena agak rumit kalau tidak sedikit dijelaskan. Karena bahasanya cukup panjang anak-anak kalimatnya, karena ini bahasa dokumen yang harus memang betul-betul menguraikan inti yang mau disampaikan tentang ini bertepatan tentang apa ini eklesiologi atau tentang gereja ya. Nah, disebutkan di sini bahwa gereja yang diutus oleh Kristus
untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa, menyadari bahwa karya misioner yang harus dilaksanakannya memang masih amat berat. Nah, ini ya, memang masih amat berat. Sebab masih ada 2 miliar manusia yang jumlahnya makin bertambah dan yang berdasarkan hubungan-hubungan hidup budaya yang tetap, berdasarkan tradisi-tradisi keagamaan yang kuno, berdasarkan berbagai ikatan kepentingan-kepentingan sosial yang kuat, terhimpun menjadi golongan-golongan tertentu yang besar. Nah, yang belum atau hampir tidak mendengar warta Injil. Banyak manusianya, ada 2 miliar. Belum ya. Nah, hampir tidak mendengar warta Injil. Di kalangan mereka ada yang tetap asing, ya, belum tahu sama sekali terhadap pengertian akan Allah sendiri. Ada pula yang jelas-jelas mengingkari adanya Allah, ya, mereka tidak mau mengakui Allah. Bahkan ada kalanya menentangnya. Untuk dapat menyajikan, ya, kepada semua orang misteri keselamatan serta kehidupan yang disediakan oleh Allah, gereja harus, nah ini dia, ini keharusan. Gereja harus memasuki golongan-golongan itu dengan gerak yang sama seperti Kristus sendiri. Bagaimana gerakan Yesus dulu? Memperkenalkan Allah yang Maha Kasih. Ketika ia dalam penjelmaannya mengikat diri pada keadaan-keadaan sosial dan budaya tertentu, tentu Yesus sebagai orang Yahudi, terikat dia pada budaya tertentu, pada situasi orang-orang yang sehari-hari dijumpainya. Nah ini bahasa dokumen yang melandasi bahwa gereja harus bergerak, ya, harus memasuki golongan-golongan tertentu dengan pola hidup gereja. Nah, setelah ajaran gereja, kita coba lihat dasar kitab suci. Nah, ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan juga 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Apa dikatakan di sini? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata, ini tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi apa? Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan atau rumah, menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini landasan kitab suci dan juga tadi adalah landasan dari ajaran gereja. Nah, bagaimana gereja menafsirkan ini dalam kondisi saat ini? Dan bagaimana dia menjadi persekutuan yang terbuka? Gereja perdana telah memberikan gambaran ideal. Inilah bentuk gereja mula-mula dulu. Inilah bentuk gereja paling awal. Mereka betul-betul bersosial dengan baik. Karena dasarnya mereka sangat membangun hidup keimanan mereka akan Yesus. Berikut ini kita akan mendalami bagaimana kitab suci menjelaskan tentang gereja. Jadi dalam terang kitab suci kita akan melihat perikop yang pertama dari Kisah Para Rasul 4, 32 sampai 37. Nanti silahkan buka kitab sucinya di rumah masing-masing. Bahwa ada kumpulan orang yang beriman dan percaya. Lalu orang ini secara sosial ekonomis mereka memiliki komitmen bahwa kepunyaan pribadi adalah kepunyaan bersama. Lalu para rasul juga memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Lalu efeknya secara sosial ekonomi dan juga kerohanian mereka, ada yang berani menjual harta miliknya untuk dibagi-bagi dalam kebersamaan. Ini tidak gampang. Tetapi pada saat itu dalam kehidupan gereja umat perdana ini terjadi.
Lalu berikutnya, dasar yang kedua adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, bab 12 ayat 12 sampai 27. Gereja diterangkan begitu sempurna bahwa gereja itu adalah satu tubuh, walaupun banyak anggota. Tetapi mereka saling butuh, saling membutuhkan, saling memperhatikan. Dan karena banyak anggota, mereka tentu masing-masing memiliki karunia-karunia khusus yang menjadi kekayaan gereja. Ada satu pemersatu mereka adalah baptisan. Maka konklusinya adalah gereja ini adalah tubuh Kristus dan kitalah anggota-anggotanya. Teks kitab suci yang kita kutip dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 sudah kita dalami tadi dan sudah kita bahas ayat per ayat, memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana atau gereja mula-mula, gereja kuno. Cara hidup umat perdana itu tetap relevan bagi kita hingga sekarang. Kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Sama seperti Kristus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan bagi semua orang. Gereja harus keluar dari diri sendiri menuju keberadaannya. Memang jika keluar, ada berbagai tantangan yang dihadapi gereja. Tetapi lebih baik daripada gereja yang menutup diri. Bila dia menutup diri, maka dia menjadi gereja yang sakit. Yesus adalah pusat gereja. Tanpa Yesus, kita yang adalah gereja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.